Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini hingga hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya kita tetap semangat dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan amaliyah Ramadan kita hingga akhir Ramadan nanti. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita surat Al-Kahfi ini. Berikut ini kita masuk ke ayat 93, insya Allah sampai ayat 99. Ayat ini masih berbicara tentang Zulkarnain yang melakukan perjalanan. Saya akan tampilkan dulu materinya. Jadi masih berkenaan tentang Zulkarnain, seorang pemimpin yang dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, dan nanti kita bisa lihat bagaimana keadilan dan kebijaksanaan dari Zulkarnain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ayat ini menceritakan perjalanan Zulkarnain berikutnya. Kita sudah membahas dua perjalanan Zulkarnain sebelum ayat ini. Yang pertama yaitu perjalanannya ke arah barat, yaitu ke arah matahari terbenam atau Maghribas Syams. Dan kita juga sudah mengikuti bagaimana penjelasan-penjelasan para ulama, salah satunya adalah seperti yang dijelaskan oleh seorang ahli yang bernama Anwar Qudri, ya, sebelah barat atau perjalanannya ke arah barat itu adalah sampai ke hulu sungai Amazon, ya, di Brasilia, di Samudra Atlantik. Nah, sekali lagi ini adalah sebuah penelitian, ya, kalau tidak mutlak kebenarannya, tapi kalau memang ada penelitian lain silakan saja. Ya, kemudian yang kedua, perjalanan Zulkarnain ke arah timur, ya, ke arah timur yaitu matahari terbit atau matli asyams, ya. Dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa arah matahari terbit itu sampai ke Halmahera di Maluku, Indonesia. Ini adalah penelitian dan tidak menjadi keharusan kita untuk percaya dalam hal ini karena sekali lagi ini adalah sifatnya sebagai hasil penelitian seseorang yang bisa saja berbeda dengan penelitian orang lain. Nah, itulah dua perjalanan yang dilakukan oleh Zulkarnain. Nah, pada perjalanan yang ketiga, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran dalam ayat-ayat ini nantinya, ya, ayat 93 sampai 99 ini, Zulkarnain menjelajahi suatu masyarakat yang dizalimi atau yang ditindas oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Zulkarnain pun kemudian berusaha membantu masyarakat tersebut ketika masyarakat itu, kaum itu meminta bantuan kepada Zulkarnain agar membuat pembatas atau pelindung mereka sehingga mereka tidak diganggu lagi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan inilah yang disebutkan atau yang diceritakan dalam
ayat yang kita bahas pada hari ini. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Artinya Zulkarnain tiba di antara dua buah gunung yang sangat tinggi tentu saja dan sulit dilewati. Ya, dia mendapati di hadapan kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Artinya kaum itu asing lah ya, mereka menggunakan bahasa yang tidak dimengerti dan tingkat kecerdasannya pun rendah. Kaum itu sendiri tidak berpendidikan dalam arti tidak memiliki peradaban yang baik ya, yang tinggi sehingga bisa dilihat dari bahasa yang mereka gunakan susah sekali dimengerti. Nah, lalu mereka berkata kepada Zulkarnain, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menceritakan ada satu kelompok yang namanya Ya'juj dan Ma'juj mengganggu dan mengancam sehingga membuat mereka menderita. Maka mereka minta tolong kepada Zulkarnain. Dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Maksudnya mereka minta Zulkarnain mau membuatkan dinding, nanti mereka bayar gitu ya. Itu yang ditawarkan mereka kepada Zulkarnain. Nah, perjalanan Zulkarnain yang ketiga ini tadi kan disebutkan dua, ke barat dan ke timur, kemudian yang ketiga ini menuju ke dua buah gunung ya. Para ahli berbeda pendapat ya di mana gunung ini berada. Sebagaimana perbedaan-perbedaan para ahli dalam menentukan lokasi dan tempat-tempat yang disebutkan oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sendiri memang tidak menjelaskan ya secara detail posisi dan lokasi dari tempat-tempat yang diceritakannya dalam kisah-kisah itu gitu ya, dalam kisah-kisah Al-Qur'an. Nah, jadi para ahli itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Zulkarnain, kalau dikatakan Zulkarnain itu adalah Alexander dari Makedonia, ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, maka dua gunung yang dimaksud, yang ditemui oleh Zulkarnain itu adalah gunung di Azerbaijan, ya Azerbaijan dan Armenia, ya. Jadi kalau kita memahami atau mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah Alexander yang agung, ya Alexander the Great dari Makedonia. Tetapi kalau ada seorang ulama yang bernama Ibnu Ashur yang mengatakan bahwa dua gunung itu berada di wilayah yang membatasi Cina dan Mongolia. Kita tahu Ibnu Ashur ini kemarin dalam pembahasan sebelum ini mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah salah seorang dari pemimpin Cina. Ya, jadi setting kisah itu ada di daerah Cina. Ya, begitulah pandangan dari Zulkarnain dari Ibnu Ashur, sehingga Zulkarnain bagi dia adalah salah satu dari pemimpin Cina. Walaupun itu sendiri sudah dibantah ya, tapi ini kelanjutannya sehingga dia berpendapat bahwa dua gunung yang ditemui oleh Zulkarnain itu berada di wilayah Cina yang membatasi antara Cina dan Mongolia. Jadi pemahaman tentang kedua gunung itu menurut para ulama juga berbeda-beda karena Al-Quran sendiri tidak menjelaskan posisi persis dan gunung apa yang dimaksud. Nah, kemudian kaum ketika dia berada sampai ke daerah itu, dia bertemu dengan kaum, ya suatu kaum atau kelompok masyarakat yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Ya, artinya bahasa mereka sulit dimengerti dan sangat asing sehingga memang mereka itu adalah masyarakat yang kurang cerdas lah ya, masyarakat yang terisolir ya, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup ya, sehingga itu menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Nah, jadi ada seorang ulama
yang bernama Syekh Nawawi Banten ya dalam kitabnya Murah Labib. Ya, mereka itu adalah kata beliau, ya menurut beliau mereka itu mereka yang ditemui oleh Zulkarnain yang bahasanya tidak difahami itu, ya menurut mereka itu adalah keturunan dari Sam. Sam ini salah seorang anak Nabi Nuh. Bahwa mereka itu kaum yang ditemui itu adalah keturunan putra Adam, yaitu Nuh ya yang bernama Yafid. Nah, Yafid ini adalah salah satu dari anak Nabi Nuh. Sementara Zulkarnain itu adalah keturunan Sam. Ya, Sam juga salah seorang dari anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh itu ada 3, ya, ada Sam, Ham, dan Yafid. Nah, Sam itu nenek moyang dari bangsa Arab. Sedangkan Ham, ini menurut hadis Nabi, itu adalah nenek moyangnya bangsa orang-orang yang berkulit hitam. Sedangkan Yafis, ya, Yafis itu adalah nenek moyang bangsa Turki. Nah, kaum yang ditemui oleh Zulkarnain itu keturunan Yafis, sedangkan Zulkarnain sendiri keturunan dari Sam. Nah, lalu siapakah Ya'juj dan Ma'juj yang selalu membuat kerusakan itu? Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan karena ini cukup menarik perhatian ya bahwa ketika kita berbicara pula tentang Ya'juj ini dalam kaitannya dengan tanda-tanda hari kiamat. Nah, di sini ada dijelaskan ya siapa Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, seperti yang dikutip oleh Quraisy Shihab ya dalam tafsirnya dari seorang mufasir yang bernama Tabatabai, ya mengatakan bahwa mereka itu dalam bahasa Cina adalah mungkuk atau muncuk gitu ya. Sedangkan menurut sebagian ya seperti Al-Maraghi misalnya cenderung memahami Ya'juj dan Ma'juj itu adalah aneka suku atau suatu bangsa yang memiliki 2 suku besar, yaitu Tartar dan Mongol. Jadi Ya'juj-nya adalah Tartar, Ma'juj-nya adalah Mongol. Nah, kemudian ada pula yang mengatakan bahwa Ma'juj itu adalah asal dari suku itu. Lalu dari situ kemudian ada suku-suku yang berbagai macam nama, diantaranya adalah Ya'juj. Itu beberapa penjelasan dari para ulama tentang siapa Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya, dan kita bisa kita bisa katakan bahwa memang tidak ada penjelasan yang detail tentang siapa 2 kelompok ini, Ya'juj dan Ma'juj ini, karena Al-Quran sendiri tidak menjelaskannya secara detail. Ya, Al-Quran hanya menjelaskannya secara umum yang berkaitan dengan sifat-sifatnya saja. Jadi Al-Quran tidak menyebut siapa Ya'juj dan Ma'juj, tapi lebih kepada menjelaskan tentang sifat-sifat mereka. Nah, di dalam Al-Quran, setidaknya ada 2 tempat di mana menyebut kata Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama dalam surat Al-Kahfi yang sedang kita baca ini, ya ayat 94, dan surat Al-Anbiya ayat 96. Dalam surat Al-Kahfi ayat 94 ini diterangkan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi yang ditakuti oleh suatu kaum yang bertempat tinggal di antara 2 gunung tadi. Ya, sehingga ketika Zulkarnain lewat di tempat itu ada sebuah kaum yang memohon pertolongan dengan tentaranya yang sangat kuat, sedangkan kepada Zulkarnain ya berminta tolong kepada Zulkarnain karena mereka tidak sanggup melawannya. Dan kemudian Zulkarnain membuatkan sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai penghalang dari serangan mereka. Jadi itu yang digambarkan ya, bagaimana perilaku, bagaimana perbuatan dari Ya'juj dan Ma'juj tanpa menjelaskan siapa mereka. Nah, kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 96 ya, ayatnya itu berbunyi hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj
Ya, wahum min kulli hadabin yansilun, bahwa ketika dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj itu atau runtuh dia, maka mereka kemudian menyebar dan membuat kerusakan. Nah, itu yang digambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 96. Ya, Al-Anbiya ayat 96. Jadi ketika suatu saat nanti tembok itu mereka lewati atau mereka tembus atau mereka runtuhkan, maka mereka pun menyebar membuat kerusakan di muka bumi. Jadi apa namanya? Tidak dijelaskan detailnya tapi dijelaskan sifat-sifatnya. Jadi ada suatu kaum yang memang kerjaannya membuat kerusakan di muka bumi, membuat keonaran, dan itulah yang dimintai tolong kepada Zulkarnain untuk diatasi. Salah satunya yaitu dengan meminta Zulkarnain membuatkan mereka tembok, ya, tembok pembatas, yang itu pun nanti akan ada masanya ketika tembok itu akan runtuh. Jadi itulah yang dijelaskan dalam ayat 93 sampai 94. Nah, selanjutnya diceritakan bagaimana proses atau pembangunan dari pembangunan tembok itu. Nah, di sini akan dijelaskan dalam ayat berikutnya. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'ainuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala fukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qitra famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Nah, kita lihat terjemahannya ini ya. Nah, ketika mereka meminta Zulkarnain untuk membuat tembok yang menghalangi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj tadi, ya, dan mereka bahkan bersiap untuk memberikan upah lah atau bayaran kepada Zulkarnain. Zulkarnain siaplah untuk membantu, tapi dia menolak upah itu. Jadi dia akan buatkan tembok tadi seperti permintaan, tapi jangan dikasih apa-apalah. Kenapa? Nah, inilah alasannya. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan Allah oleh Tuhanku, katanya. Artinya, apa yang sudah diberikan Allah kepadanya lah. Bahwa dia memiliki kekuasaan, kekayaan, terus terhadapnya adalah lebih baik, katanya. Kepadaku itu semua lebih baik. Jadi lebih baik dari mana? Dari apa yang kalian tawarkan. Jadi tidak usahlah kalian memberikan sesuatu apa-apa lagi, karena apa yang sudah kumiliki itu lebih baik dari apa yang kalian tawarkan. Ya kan? Maka aku tak perlu upah, katanya, ya. Jadi dalam mengerjakan ini aku tak perlu upah. Yang kubutuhkan hanyalah kalian ikut terlibatlah dalam pekerjaan ini, ya, berpartisipasi, itu yang dituntut oleh Zulkarnain. Makanya dia berkata, maka tolonglah aku dengan kekuatan, ya. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, artinya dengan manusia, dengan alat-alat dan sebagainya, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Dinding itu adalah dinding yang kokoh dan berlapis-lapis, sehingga mereka tidak bisa menembus dan melewatinya. Ya, jadi Zulkarnain adalah tidak siap untuk membantu. Ya, Zulkarnain siap untuk membantu, tapi dia tidak perlu upah. Dan itu dikerjakannya semata-mata memang ingin membantu. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari dari ayat ini. Lalu kemudian Zulkarnain merinci, ya, bahan-bahan yang dibutuhkan serta menjelaskan teknik pekerjaannya. Kita bisa baca ayat berikutnya. Berilah aku, kata Zulkarnain, potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, berarti
kita bisa bayangkan tembok yang dibangun ini setinggi gunung, gitu, ya, karena besi-besi yang disusun untuk sebagai tembok itu sampai sama rata dengan gunung. Maka berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi api, maksudnya menjadi merah seperti api, maka dia pun kemudian berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Ya, jadi tembok berupa besi yang dicor dengan tembaga. Ini kan sudah semacam tembok yang sangat kuat lah, ya, sempurna betul lah sebagai pembatas, dan itu merupakan kecanggihan lah dari masa-masa dahulu sudah bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, maka kata Zulkarnain, mereka tidak akan bisa, Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan bisa mendakinya dan tidak bisa pula melobanginya. Itu yang dikatakan oleh Zulkarnain ketika mereka sudah berhasil membangun tembok, ya, yang terbuat dari besi yang dicor dengan tembaga. Nah, ada beberapa bahwa pelajaran ya bisa diambil di sini. Ada hal penting lah yang bisa kita lihat di sini dalam kaitannya sebagai seorang pemimpin, ya, Zulkarnain dalam kaitannya dengan kepemimpinannya. Nah, ketika Zulkarnain ya menolak menerima imbalan untuk membangun benteng atau dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ketika kaum yang tadi ditemuinya itu meminta dibangunkan semacam tembok dan dia sanggup menerima itu, dia tidak mau menerima bayaran, ya, dia tidak mau menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang pemimpin itu yang sudah mendapatkan segala macam fasilitas, ya, segala macam pelayanan dan kebutuhannya sudah banyak yang dipenuhi, sejatinya dia tidak perlu lagi mengambil sesuatu dari rakyat yang dipimpinnya, gitu ya. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu yang baik, yang bermanfaat buat rakyatnya, maka itu memang sudah kewajibannya. Ya, itu memang sudah kewajibannya untuk melakukan itu. Jadi dia tidak boleh lagi mengambil sesuatu dari rakyat berupa upah dan sebagainya. Ya, dalam konteks negara kita itu sudah termasuk kategori suap atau gratifikasi, dan itu tidak baik tentu saja dalam pandangan agama. Jadi itu juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin bekerja itu memang sudah menjadi tugasnya lah melayani, ya, melakukan sesuatu yang terbaik buat rakyatnya. Namun yang perlu kita pahami pula bahwa seorang pemimpin ketika dia ingin menerapkan atau melakukan sesuatu demi kepentingan rakyat, kadang-kadang memang tak bisa kerja sendiri. Dia juga harus dia butuh partisipasi dari rakyatnya, ya. Jadi siapapun pemimpin tidak akan bisa menjalankan programnya dengan baik tanpa partisipasi masyarakat yang dipimpinnya. Dan ini ditunjukkan oleh Zulkarnain, ya, ketika dia dengan segala kekuatan dan kekuasaannya, namun dia masih minta supaya rakyat atau masyarakat yang meminta tolong untuk membangunkan benteng itu atau pembatas itu agar mereka ikut juga terlibat, gitu ya. Mereka juga harusnya ikut terlibat, jangan dia saja yang mengerjakannya. Ya, itu yang kita bisa pahami dari ayat ini, bahwa di satu sisi pemimpin itu sehebat apapun tidak akan bisa kerja sendiri tanpa partisipasi masyarakat, ya. Di sisi lain bahwa seseorang yang melakukan sesuatu yang memang sudah kewajibannya tidak boleh mengambil manfaat atau sesuatu yang di luar dari hak yang boleh diambilnya. Jadi itu semacam adab pemimpin. Nah, sebaliknya, ya, masyarakat lemah, ya, masyarakat yang lemah dalam pengetahuan atau tidak memahami banyak
penjelasan tidak berdaya, ya, itu adalah masih tetap diperlukan. Jadi jangan menganggap bahwa masyarakat itu mentang-mentang kita pemimpin tidak ada peran sertanya, semua di tangan kita. Tapi sejatinya antara pemimpin dan yang dipimpin itu harus bekerja sama, sebagaimana Zulkarnain bekerja sama dengan orang-orang yang meminta tolong tadi untuk mengambil solusi dalam pembangunan benteng itu. Jadi ini apa namanya, sebuah pelajaran, ya, sebuah pelajaran yang penting bagi kita dalam level manapun kepemimpinan itu, ya, membutuhkan kerjasama, partisipasi dari orang-orang yang dipimpin. Apapun kebijakan dari penguasa, pemimpin tidak akan bisa berjalan tanpa ada partisipasi dari masyarakat yang dipimpinnya. Ya, kita bisa lihat sekarang bagaimana peraturan-peraturan, ya, sebagus apapun ditetapkan oleh pemerintah, itu tidak akan berjalan tanpa partisipasi dari masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya tidak mendorong atau tidak membantu untuk penegakan peraturan-peraturan yang ada, maka peraturan itu akan sia-sia dan hanya berupa dokumen-dokumen tertulis saja. Tentu ini sangat menyedihkan, ya, sangat memprihatinkan. Maka kita katakan bahwa perlu kerjasama lah, ya, perlu kerjasama antara pemimpin dan rakyat dalam level manapun untuk mewujudkan keinginan bersama, tujuan bersama, sehingga tercapailah segala yang diinginkan. Itu yang kita bisa lihat dalam ayat ini. Kemudian pada ayat selanjutnya, ketika selesailah pembangunan tembok itu, apa yang kemudian terjadi? Mari kita lihat. Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Jadi setelah dinding yang berlapis-lapis tadi selesai, ya, dibangun dan masyarakat pun menerimanya dengan senang gembira, Zulkarnain pun mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah. Jadi ini semacam syukurannya lah, ya. Tentu syukuran yang dilakukan oleh Zulkarnain ini adalah syukuran yang benar. Apa kata Zulkarnain setelah selesai tembok itu dibangun? Dia berkata, ini artinya dinding yang sudah jadi ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ya, Allah yang Maha Penyayang, yang sangat memberikan penjagaan dan mengawasi hamba-hambanya. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, ya, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Nah, jadi dalam keadaan selesai lah, dalam keadaan sudah selesai tembok itu, Nabi Zulkarnain menyadari bahwa ini adalah karunia Allah. Ya, ini adalah karunia Allah yang harus disyukuri, dan itu diingatkan oleh Zulkarnain, ya, kepada kaum itu bahwa kalau sudah datang janji Allah, ya, maka dia bisa saja menjadikan itu hancur. Ya, dalam hal ini disebutkan dalam ayat dengan istilah dakka'a. Ya, dakka'a itu arti awalnya adalah hancur luluh. Ada dua pengertian, ya, dengan kata hancur luluh ini. Apa yang dimaksud dengan itu? Nah, pertama, ya, walaupun sudah dibangun secara kokoh, nanti akhirnya menjelang kiamat benteng atau dinding itu akan roboh oleh saat Ya'juj dan Ma'juj dapat mengaksesnya. Artinya mereka bisa menembusnya, itu juga akan roboh. Nah, itu pengertian pertama. Ada juga yang mengartikan bahwa dakka'a di situ artinya bisa berarti hina, ya. Artinya benteng itu tidak lagi dihiraukan karena sudah tidak berfungsi akibat kemajuan yang dicapai manusia. Jadi kita bisa bayangkan sesuatu yang dulunya sulit dijangkau, sulit diatasi, tapi zaman sekarang sudah gampang.
Itu berkat kemajuan ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh manusia sekarang. Nah, oleh sebab itu, ya, wa'du rabbi, janji Tuhanku, fa idza jaa wa'du rabbi dalam ayat itu artinya adalah ketika manusia mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinding itu seolah-olah tidak maksimal, bahkan tidak berfungsi lagi dalam membendung Ya'juj dan Ma'juj. Jadi artinya begitu mudahnya dinding itu dilewati karena teknologi yang kita miliki, akhirnya membuat dinding itu seolah-olah sudah roboh. Jadi pengertian hancur luluh roboh itu ada dua. Yang pertama bahwa dia akan hancur nanti menjelang kiamat sebagai tanda kiamat. Sedangkan yang kedua difahami bahwa dia seolah-olah hancur ketika ilmu pengetahuan manusia semakin canggih sehingga tidak ada yang tak bisa ditaklukkan oleh manusia. Ini yang bisa kita lihat dalam ayat ini. Jadi Zulkarnain itu berhasil lalu kemudian mengajak ya masyarakat itu untuk bersyukur ya, merasakan bahwa ini adalah karunia Allah yang tidak boleh diabaikan, yang harus dijaga karena pada suatu saat nanti akan akan terjadi ya huru-hara dan kehancuran tembok-tembok ini sehingga dia akan keluar ya yang membuat kerusakan di muka bumi kembali. Itu. Kemudian dalam ayat itu juga disebutkan ya wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Artinya kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk. Bahwa kata Zulkarnain suatu saat nanti tembok ini akan rubuh ya dan ketika itu akan mereka kami biarkan bercampur aduk. Nah, apa yang dimaksud bercampur aduk di sini? Ya, ada dua pengertian juga. Ya, yang pertama mengatakan yang dimaksud adalah terjadinya kekacauan. Ya, terjadinya kekacauan dan saling serang di antara mereka karena tak bisa keluar untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Nah, kekacauan itu sendiri ya itu yang pertama. Yang kedua, kekacauan itu terjadi setelah temboknya roboh, di mana mereka menyerang daerah-daerah lain bagaikan air bah yang menghancurkan apapun yang dilewatinya. Jadi boleh jadi bercampur aduknya itu artinya mereka ribut satu sama lain karena terkurung, jadi akhirnya mereka sendiri saling serang, saling ribut, bercampur baur. Sementara ada pula pengertiannya itu bahwa kekacauan yang timbul atau kekacauan yang terjadi setelah tembok roboh ketika mereka keluar dan menyerang masyarakat yang ada dimanapun yang mereka temui. Nah inilah yang terjadi nanti kepada Ya'juj dan Ma'juj ketika mereka akhirnya juga akan musnah juga. Ya, sebagai tanda kiamat ketika Allah meniup sangkakala yang kedua yang membangkitkan semua makhluk, maka disitulah mereka akan merasakan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan selama ini. Nah, jadi sampai di sini selesai ya kisah Zulkarnain. Ya, Zulkarnain itu sederhananya kisahnya pertama dia adalah seorang yang alim, seorang yang bijak, kemudian dia melakukan perjalanan ke timur ke barat sampai kemudian dia berjalan di antara dua gunung. Dia bertemu dengan kaum ini yang minta perlindungan dari seseorang yang bernama minta perlindungan dari kaum yang merusak yaitu Ya'juj dan Ma'juj dan lalu Zulkarnain membantu mereka dengan membangunkan tembok atau pembatas. Jadi sampai di sini kisah Zulkarnain itu sudah selesai ya tanpa memang dilihat bagaimana akhir dari Zulkarnain ini. Al-Qur'an tidak menceritakan bagaimana cerita selanjutnya dari Zulkarnain. Ya, karena apa? Karena yang ingin disampaikan sebetulnya tidak masalah kehidupannya, tapi seseorang yang sebagai figur seorang pemimpin yang dikenal adil dan sangat bijak dalam mengambil keputusan atas persoalan-persoalan yang dihadapinya. Nah, mungkin kita akan bertanya, mengapa dia berjalan ke timur dan ke barat, tidak ke utara atau ke selatan? Ya, apakah Zulkarnain ingin menguasai dunia atau tidak?
Ya, saya kutipkan di sini penjelasan akhir dari Prof. Quraisy Shihab ya dalam tafsirnya itu. Beliau mengatakan bahwa tentu bukan begitu ya, bukan dalam arti ingin menguasai sehingga dia melakukan perjalanan. Kan banyak juga pemimpin-pemimpin masa lalu itu menaklukkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Nah, maka bukan itu tujuan dari Zulkarnain. Apa tujuan dia sebetulnya? Bahwa ada sebagian sejarawan mengatakan bahwa tujuan dari Zulkarnain ke timur dan ke barat itu adalah untuk menyatukan timur dan barat. Ya, kan menyatukan dalam hal apa? Dalam hal pola pikir dan sikap hidup mereka. Nah, barat itu lebih memiliki perbedaan dalam pandangan hidup dengan timur. Nah, barat itu mengandalkan logika, ya, nalar, ya, dalam memandang dan menganalisa persoalan. Sedangkan apa namanya, sehingga tidak jarang ya mereka itu mengabaikan nilai-nilai spiritual, ya itu barat itu secara umum ya. Nah, sedangkan timur itu mengandalkan intuisi, ya intuisi dan mengabaikan nalar. Dia lebih mengandalkan intuisi, rasa, dan mengabaikan nalar, sehingga mereka lebih memandang dengan jiwa daripada akal. Nah, mempertemukan akal dan jiwa, nalar dan rasa, itulah keinginan Zulkarnain. Jadi walaupun ternyata hasilnya ya tidak seperti yang diinginkannya, ya justru hasilnya mungkin tidak pernah ketemu, ya sebagaimana ada seorang ini saya kutipkan dari tafsir Al-Misbah ini ya. Ya, tapi jadi katanya rupanya hasilnya tidak seperti yang dikatakan. Untuk menyatukan timur dan barat itu ternyata tidak bisa sama ya, tidak bisa sama sekali. Itu seperti yang dikatakan oleh seorang penyair Inggris ternama ya, yaitu Rudyard Kipling ya. Dia katakan begini, East is east, west is west, and they can never meet. Ya, artinya itu timur adalah timur, barat adalah barat, dan mereka tidak akan bisa ketemu. Jadi artinya keinginan Zulkarnain itu sulitlah terwujud. Karena memang masing-masing memiliki ciri khas dan karakter-karakter dalam bersikap dan berpikir. Ya, jadi timur adalah timur, barat adalah barat, dan mereka tidak akan bisa ketemu. Kalau dalam bahasa kita, wetan is wetan kali ya. Wetan is wetan, kulon is kulon gitu ya. Wetan and kulon ora bakal ketemu. Nah, itu kan artinya tidak mungkin ketemu lah ya. Itu memang menjadi ambisi Zulkarnain, dan sebetulnya tujuan untuk melakukan perjalanan itu sendiri tidak ada yang tahu, itu hanyalah pandangan dari sebagian sejarawan. Tapi yang dijelaskan dalam ayat ini adalah bagaimana sikap-sikap Zulkarnain dalam menyikapi orang-orang atau masyarakat yang dia temui, dan di situ terlihat kebijaksanaan dan kealiman serta kesalihannya. Inilah yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini, ayat 93 sampai 99, dan ini adalah akhir dari kisah-kisah yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Setelah ini tidak ada lagi kisah-kisah, hanya berupa pesan-pesan, dan itu juga penting. Dan dari sini kita dapat belajar bahwa ketika Al-Quran menceritakan sejarah atau kisah-kisah sesuatu, memang jarang sekali dia menceritakan sosok-sosok dan tokoh-tokoh itu secara detail, karena sekali lagi tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Jadi tidak penting tokohnya, tapi apa kejadiannya dan apa hikmahnya, termasuk di dalamnya cerita tentang Zulkarnain ini. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan bila ada hal-hal yang mau ditanyakan. Kita masih ada waktu 20 menit lagi ya. Kita mungkin selama Ramadan ini tak bisa lama-lama ya, sekitar sampai jam 10 masih ada waktu 20 menit. Silakan kalau ada pertanyaan diajukan langsung atau melalui chat di aplikasi masing-masing. Oke, saya lihat sudah ada pertanyaan ini. Saya langsung jawab saja. Yang pertama,
Ustadz memahami beberapa penjelasan mengenai tembok Ya'juj dan Ma'juj, diketahui bahwa setelah tembok itu hancur, maka akan ada kekacauan. Saat ini banyak ustadz yang klaim bahwa tembok tersebut sudah tidak ada dan hancur. Jika demikian rasanya kurang relevan dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana hal tersebut, Ustadz? Oke, jadi begini, ada seorang ulama, ya, ahli tafsir yang bernama Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb mengatakan karena dia termasuk yang memahami bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Mongol, ya, bangsa Mongol. Tadi disebutkan ada 3 pendapat siapa Ya'juj dan Ma'juj. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu posisinya. Nah ini ya. Jadi ada yang berpendapat ya bahwa Ya'juj itu dan Ma'juj itu adalah bangsa Tartar dan bangsa Mongol. Nah, ketika dihubungkan dengan kiamat, bahwa kiamat itu adalah salah satu tandanya adalah keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini kalau kita lihat sejarahnya, bangsa Tartar dan Mongol ini pernah sudah melakukan sebuah penyerangan, ya, melakukan kehancuran di muka bumi ini, ya, ketika mereka membumi hanguskan kota Baghdad dan menghancurkan pemerintahan Abbasiyah waktu itu. Nah, ini sebagai salah satu bukti bahwa pemahaman mereka bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar gitu. Jadi ini kejadiannya sudah ada. Ya, kejadian ini sudah terjadi itu menurut pandangan dari Sayyid Qutb itu. Nah, mengapa dikatakan sudah terjadi padahal kiamat kan masih lama setelah itu? Ya kan? Setelah kejadian itu sekitar abad ke-13 ya, 1258 ya kejadian itu. Nah, berarti kan sudah ratusan tahun yang lalu. Nah, setelah itu kan ternyata belum kiamat juga. Nah, beliau kemudian menghubungkannya dengan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa kiamat itu sebetulnya sudah dekat. Ya, surat pertama ayat pertama surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sesungguhnya kiamat itu sudah dekat. Artinya yang dekat dalam pandangan Allah. Ya, jadi sebetulnya kita sudah berada di akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad lahir berarti kita sudah berada di akhir zaman. Maka ini adalah sudah sangat dekat dengan kiamat dalam pandangan agama. Walaupun kita sendiri memandangnya jauh. Jadi boleh jadi kejadian Ya'juj dan Ma'juj keluar itu memang sudah terjadi sebagai bagian dari tanda kiamat. Ya, jadi kiamat yang dimaksud adalah kiamat yang seperti dalam konteks Al-Qur'an, bahwa kiamat itu sudah dekat, ya, dan kejadian Ya'juj dan Ma'juj keluar itu sudah terjadi. Salah satu buktinya adalah seperti yang terjadi pada bangsa Mongol dan bangsa Tartar itu, ya. Jadi ketika mereka melakukan penaklukan atau menyerang Baghdad dan akhirnya meruntuhkan dinasti Abbasiyah itu, ya. Jadi ini tergantung bagaimana kita memahami frame ya kejadian itu, setting kejadian itu. Jadi kalau kita pahami Ya'juj dan Ma'juj itu belum keluar, itu artinya yang kita maksud kiamat itu adalah nanti akhir dunia, ya, yang betul-betul akan terjadi. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah seperti tadi bahwa setelah tembok itu hancur maka akan ada kekacauan, ya memang artinya serangan yang dilakukan oleh bangsa Tartar dan Mongol yang menurut sebagian mereka itulah Ya'juj dan Ma'juj, ya memang menghancurkan dan merusak serta meruntuhkan umat Islam ya pada saat itu yang memang sedang berada dalam keadaan lemah. Ya kan? Setelah itu kan umat Islam dikuasai oleh Mongol. Jadi saya kira tergantung bagaimana setting yang kita maksud. Kalau settingnya seperti tadi, maka masih relevan. Ya, kalau settingnya kita pahami kiamat itu masih jauh, tentu kejadian Tartar Mongol itu belum dikatakan sebagai perbuatan Ya'juj dan Ma'juj. Saya kira itu, Ibu.
Ibu Sri. Silakan, ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ikut Ibu Sri. bergabung. Oh iya iya, aduh bisa juga. Alhamdulillah. Silakan Bu. Ramai Ustaz di rumah sakit ini. Oh iya iya. Silakan Bu. Dengerin aja. Oh, dengerin aja. Dengerin aja. Ya ya ya, terima kasih. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz. Ya. Iya, Pak Ari, silakan Pak Ari. Ya, ini dikatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah yang memberikan kerusakan di muka bumi ini. Pertanyaan saya, kerusakannya itu apakah dalam bentuk kerusakan alam yang luar biasa atau kerusakan akhlak juga yang luar biasa? Kalau itu yang dimaksud, maka saat ini itu sedang terjadi. Artinya kerusakan alam dengan bencana alam yang terjadi di mana-mana itu juga katakanlah mungkin, maaf bukan saya mengabaikan bahwa ini adalah takdir kehendak Allah, apakah itu juga termasuk dari Ya'juj atau bagaimana? Baik. Atau misalnya karena kerusakan akhlak yang kita rasakan, akhlak kita ini kan semakin lama semakin kurang baik lah gitu. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dijelaskan dalam ayat tentang Ya'juj dan Ma'juj itu, ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang merusak gitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan sengaja secara baik secara terorganisir maupun tidak, baik secara kelompok besar maupun kelompok kecil yang melakukan kerusakan. Jadi dia lebih kepada perbuatan. Jadi bukan sebuah fenomena alam di mana terjadi bencana apa segala macam, walaupun bisa saja akibat perbuatan mereka akan terjadinya kerusakan alam juga. Ya, jadi artinya saling terkait lah. Ya, tidak murni alam, tapi bisa saja perbuatan merusak tadi mengakibatkan terjadinya kerusakan alam. Ya, misalnya ketika orang sudah tidak peduli lagi dengan kelestarian alam sehingga mereka melakukan kerusakan-kerusakan alam dengan sangat masif ya. Nah, itu bisa menimbulkan musibah alam juga kan. Tapi itu nyata-nyata karena perbuatan dari mereka sendiri yang melanggar atau yang melakukan kerusakan. Nah, bisa juga secara langsung merusak atau membuat kerusakan kepada manusia-manusianya. Jadi mereka melakukan peperangan, penyerangan, penindasan, penjajahan. Ya, jadi itu bisa saja seperti itu bentuk kerusakan itu. Tapi intinya ini adalah perbuatan. Awalnya adalah perbuatan sekelompok orang yang memang jahat. Ya, ada kelompok nanti yang muncul kelompok itu jahat dan kita tidak tahu persis bahwa kelompok itu si A, si B, si C. Kita tadi ngikutin bagaimana perbedaan pendapat ulama, siapa sosok dari Ya'juj dan Ma'juj itu kan. Nah, artinya kita juga tidak bisa memastikan siapa mereka. Yang jelas Al-Quran hanya menceritakan sifat-sifat mereka. Ya, di dalam ada dua tempat tadi disebutkan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dan Al-Anbiya ayat 96. Dalam Al-Kahfi 94 dikatakan mereka itu membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kemudian di ayat 96 Al-Anbiya dikatakan mereka nanti ketika tembok sudah hancur, mereka akan keluar. Ya, akan keluar untuk melakukan kerusakan, melakukan penyerangan-penyerangan. Nah, ini yang dipahami oleh satu kelompok tadi yang menganggap bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar. Kenapa? Karena menurut mereka Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Mongol dan Tartar itu tadi. Iya kan? Jadi bersambung dengan pertanyaan yang sebelumnya ya bahwa
bisa saja kalau kita memahami bangsa yang dimaksud adalah bangsa Mongol dan Tartar. Kapan mereka membuat kerusakan? Pernah dulu, ya, ketika mereka melakukan menguasai Baghdad sehingga Baghdad menjadi sungai darah. Nah, itu kan dalam sejarah ada itu. Ya, dan itu terkenal ganas ya bangsa Mongol dan Tartar itu, ya. Jadi kalau kita pernah tahu Genghis Khan, itu kan kelompok-kelompoknya. Ya, Genghis Khan itu kan orang Mongol yang terkenal bangsa yang suka melakukan penyerangan-penyerangan, ya, dan dia sangat dikenal dalam sejarah Indonesia. Nah, jadi inilah ya, saya kira yang terjadi dan kita bisa melihat gejala itu mungkin sudah ada juga sekarang. Ya, ada kelompok-kelompok yang memang kerjaannya ngerusak mulu gitu ya. Jadi kalau ada di masyarakat kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu, ya kita mungkin bisa bilang wah ini cikal bakal Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan tapi itu jangan sampai dikatakan, nanti kita pula diganggu ya. Saya kira begitu Pak Ari. Siap, terima kasih Pak Ya, Ustadz. sama-sama. Terima kasih Pak Ari. Boleh satu lagi Ustadz? Silakan. Boleh satu lagi? Oh, silakan. Ya. Ini terkait tadi mengapa Zulkarnain ke timur dan ke barat. Ya. Ini tidak ke utara dan tidak ke selatan. Oke. Apakah bisa diartikan bahwa ke barat itu identik dengan Eropa, Amerika, sedangkan timur itu adalah identik dengan Timur Tengah, artinya bangsa Arab. Iya. Karena kalau sampai kapanpun mereka juga sepertinya tidak akan bisa bertemu. East to east, west is to west. Artinya timur adalah timur, barat adalah barat, seperti itu. Kulon is kulon. Mungkin pemahamannya. Iya. Setan is setan, kulon is kulon. Apakah bisa diartikan seperti itu? Ya, kita bisa lebarkan lah. Ya, kita bisa lebarkan Pak. Ya, kalau misalnya Barat kita bisa luaskan itu. Ya, Barat secara umum ya bangsa-bangsa Barat lah. Kan dunia ini kan duanya, ya, Timur dan Barat kan ya. Timur dan Barat. Kita termasuk Timur. Makanya ada dua budaya, budaya Barat dan budaya Timur kan. Nah, artinya itu bisa polarisasi namanya ya. Polarisasi itu bisa kita lihat dari secara umum saja, walaupun sekarang sudah banyak yang berbeda-beda. Ada orang Timur yang ke barat-baratan, ada orang Barat yang senang dengan Timur, adat Timur, ya kan? Nah, tapi secara umum memang berbeda ya cara berpikirnya karena mungkin keadaan-keadaan alam ya secara geografis itu mempengaruhi cara-cara berpikir kita. Nah, tapi itu sebetulnya lambat laun pembatasnya itu atau pembedanya itu akan semakin bias lah ya, sehingga tak bisa kita katakan sama sekali orang Timur itu pasti tak punya nalar. Nggak boleh juga bilang begitu kan. Orang Barat pasti bagus nalarnya, belum tentu juga gitu. Ya, banyak juga pemikir-pemikir kita yang berhasil di dunia Barat, ya, yang paham tentang cara berpikir yang benar. Begitu juga orang Barat banyak juga yang kalau dia Muslim banyak juga yang alim, ya, banyak juga yang soleh, begitu kan. Jadi secara lebih luas bisa kita katakan itu mewakili Barat, tapi secara faktual dalam perjalanan Zulkarnain ini kalau disebut Barat ya itu tadi penelitian sebagian orang mengatakan dia itu sampai ke Amazon sana ya, lumpur hitam itu adalah seperti matahari yang masuk ke dalam air yang gelap gitu ya, sementara ke timur itu bahkan sampai ke Halmahera, Maluku katanya. Nah, ini kan sebuah penelitian saja. Jadi silakan saja kita mau percaya atau tidak, ya bagi kita yang ahli barangkali bisa meneliti lagi sebetulnya di mana dan membantah itu. Tapi itu tidak membatalkan penelitian yang ada. Jadi sekali lagi itu bisa saja dan sejauh ini Al-Quran tidak membatasi atau tidak menjelaskan secara detail, itu artinya bisa saja banyak penafsiran seputar itu. Saya kira itu Pak Hari. Siap, terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih. Silakan ada yang lain? Silakan Bapak Ibu.
Saya sambil mengabsen ini. Ada Ibu Titut, Ibu Aji, Bu Dadi, Ibu Tuti. Assalamualaikum Ibu, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada. Kalau Ibu Titut, Ibu Aji, Bu Dadi ini dari Nurul Huda. Ibu Tuti dari SMA 8 ya Bu ya? SMA 8. Ibu Siti Yudiati dari Nurul Huda, Pak Anes dari pengajian Rani. Angku ya, Angku. Kalau Bu Endang dari Semansa. Kalau Galaxy J5 Prime ini kayaknya Pak Samsul Hadi nih kayaknya ini ya. Ibu Sri Suwarti ini dari Nurul Huda, lagi di rumah sakit menemani Bapak itu. Assalamualaikum Pak Haji. Ibu Gira, Nurul Huda, Ibu Noni dari At-Tayyibah, dari At-Taufik, Ibu Sugira, ya Ibu Tabrani juga dari Nurul Huda, ya Pak Hari dari Al Furqon, Pak Adi Semansa, Ibu Said. Assalamualaikum Bu. Ada Ibu Asmawati juga ini dari Malaysia ini, Semansa 1 Medan. Ibu Ratna dari Cinere. Ya. Ibu Lasmi, Ibu Hanim ya dari Semansa. Pak Narko dari pengajian Rani. Pak Jasman dari Syuhada. Assalamualaikum Pak Haji. Ibu Mina, Rul Huda, Ibu Agusri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bas ya? Iya. Ada pertanyaan Bu Bas, silakan. Silakan Ibu Sri. Enggak bisa setel tadi, saya muter-muter sampai ke tempat Pak Ustadz. Terus akhirnya ke tempat Bu Dadi, maaf. Nggak bisa nyetel. Ada Bu. Udah gitu aja, saya dengerin. Iya Bu, iya Bu. Ada Mbak Endah dari pengajian Rani, Ibu Sri Supriyanti dari Nurul Huda barangkali ya. Ada Pak Riyadi DPP HNSI, Marnias. Ya silakan Bapak Ibu, masih ada waktu kita 2 menit lagi. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Giran. Ya. Bu Giran. Bu Giran, silakan Bu. Ya, mau nanya Tat. Ya. Kalau datang ke masjid kan kita mau sholat wudhu dulu apa sholat tahiyat masjid? Oh. Sebetulnya kita bisa lakukan sholat sunat wudhu dan itulah tahiyatul masjid kita. Jadi sholat tahiyatul masjid sifatnya itu praktis. Gitu. Jadi tahiyatul masjid itu sifatnya praktis. Tidak perlu ada khusus untuk sholat tahiyatul masjid kalau kita memang mau mengerjakan sholat apapun ketika pertama masuk masjid. Jadi kalau tadi dikatakan begitu masuk masjid mau sholat sunat wudhu, begitu Ibu lakukan sholat sunat wudhu, itulah tahiyatul masjidnya sekaligus. Tapi kalau Ibu sholat sunat tahiyatul masjid, belum sholat sunat wudhu jadinya. Jadi mau pilih yang mana? Mau lakukan dua-duanya ya silakan. Ya, mau yang praktis kerjakannya saja sholat sunat wudhu, itulah menjadi sholat tahiyatul masjidnya. Jadi prinsipnya tahiyatul masjid itu adalah sholat apapun pertama yang kita lakukan, mau sholat wajib sekalian misalnya, pertama kali kita lakukan di waktu kita masuk masjid, itulah tahiyatul masjid. Nah, yang penting kita lakukan sebelum duduk. Jadi Ibu bisa kerjakan sholat sunnah wudhu dan sekaligus itu menjadi tahiyatul masjid. Begitu Ibu Giran. Silakan ada yang lain? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tabrani, silakan Bu Haji. Ini Ustaz mengenai Ya'juj dan Ma'juj itu bisa nggak disamakan dengan yang pada saat-saat ini di negara kita itu suku-suku yang seperti apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran?
Iya. Apakah Terus? termasuk? Udah? Eh, Lalu berarti sampai sekarang itu masih ada dong Ustadz Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya, itulah tadi yang kita katakan bahwa tidak ada keterangan yang mutlak ya benar di dalam Quran yang jelas menyebutkan sosok dari Ya'juj dan Ma'juj itu. Semua yang kita terima itu adalah berupa pandangan-pandangan ya yang sifatnya masih perlu diuji lagi kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Ya'juj dan Ma'juj ini kan peristiwa yang boleh saja sudah terjadi atau yang belum terjadi. Ya, karena Al-Qur'an sendiri tidak secara jelas menyebutkan ya siapa mereka. Jadi wajar saja terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat seputar itu. Nah, Al-Qur'an hanya ya menceritakan tentang sifat-sifatnya yang merusak. Jadi ada dua kelompok manusia yang kerjaannya merusak aja. Nah, silakanlah kita tafsirkan itu. Ya, di setiap zaman kan selalu ada itu karakter perusak itu. Iya. Iya kan? Jadi zaman dulu ada, Iya, masa betul. Nabi ada, masa setelah Nabi, masa-masa setiap era pasti ada kelompok-kelompok yang sering seperti itu. Nah, jadi dari segi sifat itu bisa saja ada, tapi bahwa itulah Ya'juj dan Ma'juj itu yang belum terbukti. Itu yang tak bisa kita pastikan. Kalau kita sebut di Indonesia inilah katakan sebagai kelompok-kelompok yang merusak-rusak, kita sebut dengan Ya'juj misalnya, dan Ma'juj. Lalu temboknya di mana? Ya kan? Lalu tembok yang mereka jebol itu di mana? Di daerah mana coba? Kan jadi malah fitnah nanti. Kalau sampai kita sebutkan temboknya di daerah tertentu di negara kita ini, nanti marah pula masyarakatnya. Ya, ada tuh temboknya di mana? Di Medan. Oh, ngamuk orang Medan. Ya kan? Ngamuk orang Medan. Berarti itu orang jahat semua dari. Nah, begitulah kira-kira. Jadi memang tidak ada penjelasan tentang itu. Tadi yang sempat diungkapkan itu adalah hasil analisa dari beberapa orang dan itu belum bisa dikatakan kebenaran yang mutlak. Itu hanyalah pandangan-pandangan dan kita bisa percaya bisa tidak gitu ya, dan sejarah bisa membuktikan itu. Dan apakah itu benar atau tidak, wallahu a'lam. Nah, jadi termasuklah kalau kita mau tambahkan, oh ya ada suku di Indonesia, ada bangsa di Indonesia begini-begini orangnya, apakah Ya'juj dan Ma'juj ya? Masuk dalam daftar pendapat-pendapat yang berbeda itu jadinya gitu. Ya kan? Jadi di negara manapun tetap ada kelompok begitu dan kita tak bisa katakan Ya'juj dan Ma'juj karena apa namanya? Kalau sekedar sifat bisa. Ya, sekedar sifat atau karakter bisa. Tapi kalau sejatinya itulah hakikatnya tidak bisa kita katakan. Sama seperti Dajjal itu. Ya, Dajjal itu kan orang yang durhaka kepada Allah, yang cenderung duniawi, yang sangat duniawi, tak percaya akhirat. Ya kan? Nah, adakah orang yang seperti itu? Ada. Sekarang ada, dulu pun ada. Nah, artinya, apakah itu betul-betul Dajjal? Jangan dibilang begitu. Ya kan? Sebagai sedajjal-dajjalnya orang, tetap saja dia tak mau dibilang Dajjal. Ya kan? Sedajjal-dajjalnya orang. Ya, katakanlah ada orang yang jahat, ada orang yang kufur, ada orang yang bandel, tak mau beriman. Lalu kita sebut Dajjal, marah dia. Iya kan? Artinya, kalau sifat mungkin ada, tapi betul-betul itulah orangnya, itu yang tidak bisa dipastikan. Saya kira begitu, Bu Haji. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bu Haji. Sehat Bu Haji ya. Salam dengan Pak Haji. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu dah. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ada pertanyaan? Angku? Silakan Angku. Pak Adi. Saya monitor aja, Ustaz. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ya, Bapak.
Siapa lagi? Saya sedang memperhatikan satu-satu ini jamaahnya ini. Bu Ratna, Ibu Asmawati, silakan. Ibu Mina, siapa lagi yang belum dipanggil? Ibu Hidayat Nur, Pak Hidayat. Ya, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jadi Apa kabar, takut. Tat? Saya takut ini. Saya pikir Hidayat Nur Wahid ini. Oh iya, iya, iya. Silakan. Ada komentar, pertanyaan? Kalau tak ada, barangkali kita cukupkan dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya simpen aja dulu pertanyaan, Tat, buat minggu depan. Oh, Bang Yayat ini. Ya Allah ya Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesaikan kajian hari ini ya, ayat 93 sampai 99 ayat Al-Kahfi. Ini adalah kisah terakhir yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ini. Surat di mana kita sudah mengikuti ada 3 di kisah besar ya, kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Musa dan Khidir, serta kisah Zulkarnain. Nah, inilah kisah yang ditanyakan oleh orang-orang kafir kepada Nabi untuk membuktikan bahwa beliau benar-benar Nabi atau tidak. Nah, namun demikian pertanyaan itu justru memperkuat, membenarkan beliau sebetulnya adalah benar-benar Nabi. Kenapa? Karena ini adalah peristiwa masa lalu yang tentu saja goib bagi Rasul, ya bagi Nabi Muhammad, tapi beliau bisa jelaskan. Itu berarti semata-mata berdasarkan informasi yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, benarlah beliau sebagai Nabi, dan begitulah kita meyakini agama ini, bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah kebenaran, dan kita wajib percaya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat terus mengaji, ya dalam mengisi kegiatan Ramadan kita. Insya Allah akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih Bapak Ibu yang telah join dalam kajian ini. Kita bertemu kembali pada Kamis depan insya Allah. Kita masih ada 2 kali lagi, Kamis depan dan sekali lagi. Sampai kemudian kita harus istirahat dulu. Karena nanti insya Allah Lebaran ya, kalau jadi. Baiklah, saya kira demikian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Pak. Pak Adi, diam saja dari tadi Pak Adi. Takut awak jadinya. Terima kasih, Ustaz. Jadi takut awak jadinya. Takut salah. Iya. Baiklah Pak ya. Ya, saya pamit duluan ya. Ya, assalamualaikum. Salam.